manusia, saya bantu orang. Saya cuman besar harapan saya banyak orang baik di luar sana yang mau membantu saya menyelesaikan ini semua. Kalau draft itu kan semua dari Teknovi. Cuman kalau nggak salah kemarin itu ada permintaan dari Abang untuk Abang kan udah menyetujui semua syarat, tapi dari Abang meminta untuk jika pihak pertama yaitu Pak Agus meninggal dunia dan atau Itu bukan nah saya itu nulis. gimana Bang? Itu bukan tulisan saya. Oh itu Itu permintaan mereka. Sebenarnya saya udah nggak mau lagi mereka minta-minta. termasuk yang tujuh turunan. Iya. Kan ada pernyataan soal Tidak pernah keturunan saya nulis. Saya dan juga nggak keturunan. ngerti itu maunya apa, mau tulisan apa mereka. Saya malah kalau mereka tulis, kalau harus menulis beli cabai, beli Definisi orang nggak tahu diri. Sebenarnya gue udah nggak terlalu ngikutin kasus ini, gengs. Cuman kemarin gue ngeliat storynya Bang Denny Sumargo. Ini storynya yang ini kalian bisa lihat sendiri ya. Klausul itu adalah isi perjanjian, by the way. Bait yang pertamanya, apabila uang itu habis, maka akan dilakukan penggalangan donasi lanjutan gitu. Jadi kayak pengen minta duit lagi. Terus habis itu yang kedua, intinya adalah perjanjian ini nggak akan berakhir gitu. Walaupun salah satu pihak udah nggak setuju. Terus habis itu bakal kayak dipenuhi oleh masing-masing para ahli waris. Ini maksudnya gimana nih, sampai itu udah meninggoy pun kayak perjanjiannya akan tetap berlanjut. Menurut lo aja, gila sih. Ini bener-bener nggak tahu diri. Saya kenal baik. Saya kenal baik dengan Abraham Silaban. Saya kecewa dengan apa yang dilakukan Abraham Silaban. Saya kecewa dengan sikap daripada Abraham Silaban di sana. Si AB ya, saya panggil dia tuh AB. Oke guys, saatnya kita merangkum berita yang kalau ditonton merinding, tapi kalau nggak ditonton bikin penasaran. Apalagi kalau bukan beritanya Agus dan kawan-kawan. Seperti yang kalian lihat nih, ada yang pengen Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk segera diaudit. Bahkan dia rela bayarin biaya pengauditannya. Gara-gara apa lu tahu? Gara-gara apa? Harusnya tanya ke Brian, what's wrong? Ada apa? Apa iya lawyer dan klien bersurat hanya untuk gimmick? Anda yang tiap hari berdampingan kok mendadak mundur? Hey si Mot-Mot, kamu itu kan moderator mediasi. Mediasi itu bisa terjadi mediasi maupun tidak. Tugasmu cuma mediasi. Kalau tidak terjadi mediasi, ya sudah bukan tanggung jawabmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini, dimana kali ini ada seputar updatean dari hasil mediasi kemarin ya. Nah, di tengah-tengah kisru uang donasi Agus, ternyata Teknopi ditinggal pengacaranya Brian Raneda. Ironisnya, Brian mengundurkan diri di sela sesi-sesi mediasi. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan yang sangat besar ya. Kenapa Brian memutuskan mundur dari Teknopi, justru membalik membela Agus Salim setelah Teknopi memilih walk out lantaran tidak sepakat dengan tawaran damai. Padahal sebelumnya Pablo Benua juga mengumumkan mundur sebagai salah satu kuasa hukum dari Teknopi. Pablo mengaku memiliki perbedaan pendapat dengan pengacara yang lainnya. Nah, sedikit mulai terjawab ya teka-teki ini. Sebelum lanjut ke video berikutnya, terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah nonton channel ini. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dilancarkan semua aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kalian menulis komentar di bawah ini saat keputusan dari Brian Raneda memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Teknopi usai klannya tersebut memilih untuk walk out dari ruang mediasi. Gila ya, jadi kalau dana 1,5 miliar ini udah habis gitu, dipakai buat kebutuhannya Agus, pihak kedua Novi itu harus melakukan penggalangan dana lagi dengan sesuai aturan undang-undang. Artinya harus ada izin dulu dari Kementerian Sosial ataupun dinas sosialnya. Ini kan sebuah peraturan yang aneh gitu loh. Bahkan peraturan ini mengikat, tidak cuma sekedar sampai Agus atau Novinya meninggal dunia kayaknya, tapi sampai ada ahli waris berikutnya. Makanya Densu bilang, berarti bantuan untuk Agus ini harus sampai 7 turunan ya. Aneh nih, ini konyol banget ini. Jadi guys, setelah gue melakukan perjalanan panjang bersama Bi Sutong dan Sunggokong ya, terus gue scroll FYP TikTok, gue akhirnya mendapatkan petunjuk gitu. Gue tiba-tiba ngeliat kontennya Faisal Reza yang ini nih tuh Faisal Reza yang bikin ya.
bukan Reza Rahadian, ngerti? Gue setuju nih sama komentarnya Faisal Reza di konten ini. Mari kita baca ya guys ya. Abraham Silaban harus dilaporkan ke Dewan Pengawas Jurnalistik dan Dewan Pengawas Reporter karena tidak ada hak dan kewajibannya melakukan mediasi. Harusnya yang melakukan mediasi adalah pihak berwajib. Adanya Abraham Silaban menambah keruh masalah. Menambah keruh nggak tuh? Jadi kayak bak kamar mandi yang nggak pernah dikuras ya, keruh banget gitu nih. Menambah keruh masalah Teh Novi dengan makhluk yang tidak tahu terima kasih. Ini makhluk apa nih? Makhluk astral atau sejenis umbi-umbian atau gorengan nih? Musuhnya Teh Novi nih. Di poin ini nih. Pengacara Teh Novi wajib dan harus melaporkan Abraham Silaban ke Dewan Pengawas Jurnalistik dan Dewan Pengawas Wartawan atau Dewan Pengawas Reporter. Dan ini kenapa gue setuju sama statement ini ya. Nih, ini postingan ya Abraham Silaban. Harusnya tanyanya ke Brian, what's wrong? Ada apa? Apa iya lawyer dan klien bersurat hanya untuk gimmick? Anda yang tiap hari berdampingan kok mendadak mundur? Apa kasus sengaja dikelola makin panjang? Traffic medsos tinggi, monetisasi, AdSense, product placement, orang sakit sengaja dianggurin. Oh my god. Oh my god. Orang sakit sengaja dianggurin. Ini udah penggiringan yang parah banget sih kata gua ya. Kalau ini oke lah, si Abraham itu menggiring kita supaya kesannya Teh Novi itu matre gitu ya. Mikirin traffic medsos tinggi, monet, AdSense, product placement. Tapi ini udah keterlaluan banget. Orang sakit sengaja dianggurin. Wow, seorang Abraham Silaban mengucapkan kata-kata itu berarti benar dong, memang dari awal sampai akhir Abraham Silaban pun menuduh Teh Novi ya bersikap tidak adil kepada si Agus, padahal jelas-jelas si Agus yang berkhianat melaporkan Teh Novi setelah dibantu sama Teh Novi. Gila nggak nih Abraham ini? Nih, sekali lagi saya diundang karena sudah deal antara pihak Agus dan pihak Novi. Tahu ada drama begini saya nggak akan mau datang. Ini prinsip sungguh. Oke lah ya, kalau memang lu tuh diundang gitu, tapi lu itu harusnya nggak berpihak. Lu itu harus bersikap adil. Ini yang lebih lucu banget nih, dia balesin komenan netizen ya. Kita baca ya. Nah, kita baca nih. Saya percaya sama moderator ini, hanya saja mediasi keduanya kenapa kesannya Anda tidak netral. Kenapa tidak memberikan kesempatan pihak kedua berargumen. Sampai telepon Densu juga dipaksa tutup sama FA. Iya, kenapa nurut? Dipaksa tutup kenapa nurut? Kenapa harus dimatiin gitu teleponnya si Densu? Apa takut pulsa Densu itu habis? Apa gimana? Harusnya semua dong bebas mengeluarkan opini ya, apalagi yang terlibat Densu lo itu yang mengumpulkan donasi sebanyak itu. Kenapa nurutin FA mulu? Kenapa? Ini jawaban dia nih, karena chaos. Kalau saos itu di tempat bakso ya, ini tuh chaos. FA minta bubar karena telepon Densu. Nah, kenapa di saat FA minta bubar lu itu kayak takut dia cabut, dia pergi. Giliran Teh Novi pergi lu kagak peduli. Gua sekuat mungkin nahan mereka semua duduk di meja konvers. Sama kayak di Gedung Juang saat FA suruh utusannya pulang, gua pertahankan sampai baca proposal habis acara ditutup Densu. Ya intinya sebagai mediator yang benar, lu pasti bisa lah nutup acara itu dengan benar gitu loh. Karena ini tutup acara, bukan tutup usia. Kalau tutup usia kita nggak bisa atur, ya kan? Intinya Anda ini berpihak, Anda tidak menahan Teh Novi ketika Teh Novi jalan, Anda tidak mengejar dia. Giliran dompet Anda dijamret aja Anda pasti mengejar ya. Giliran Teh Novi keluar dari ruangan Anda nggak mengejar nih. Gue nggak terima banget. Keluarnya Teh Novi dari ruangan berujung pada gagalnya mediasi yang direncanakan untuknya dan penerima donasi. Menariknya guys, menjak Teh Novi tersebut walk out, ternyata geger ya, publik langsung menaruh keberpihakannya untuk Teh Novi. Nah, usut punya usut guys, keputusan Teh Novi untuk walk out tersebut didasarkan pada klausul ya yang diajukan oleh pihak Agus Salim yang dinilai tidak masuk akal. Alih-alih siap menerima uang yang sudah dikumpulkan, pihak Agus justru menambah tuntutan atas kemungkinan donasi lanjutan. Namun yang membuat publik marah tidak berhenti di situ. Yang menjadi sorotan kali ini kehadiran dari seorang
Abraham Silaban ya di tengah-tengah mediasi menyulut emosi sekaligus kekecewaan dari publik. Pasalnya Abraham menjadi pihak yang seharusnya berperan menjadi host yang menunjukkan sikap netral. Abraham pun yang membacakan setiap dari isi klausul perdamaian yang ditetapkan oleh pihak Agus Salim dinilai memojokkan Teh Novi. Bukannya netral ataupun merasa bersimpati kepada Teh Novi, Abraham ini dituding berpihak kepada Agus Salim hingga julukan sebagai juru bicara Agus diutarakan oleh warganet di unggahan terakhir Abraham di Instagram. Kok nggak abang saja sih yang mendampingi? Ya, jadi gini, saya ulang ya bahwa kenapa nggak saya yang mendampingi? Karena itu sebagai syarat pertemuan. Pertemuan kemarin itu hanya boleh dilakukan kalau tidak ada saya. Intinya itu syaratnya. Nggak tahu kesepakatannya dari mana, kita nggak ngerti. Gitu. Yang penting karena syarat itu pula lah, makanya saya nggak datang. Padahal saya sudah menyiapkan beberapa nama ya, saya sudah siapkan sejumlah nama. Karena kan saya dari awal saya ngomong, saya sempat ngomong sama Novi bahwa ini aman tidak pertemuan itu. Karena saya sudah prediksi bahwa kejadian-kejadian yang terjadi itu sudah di dalam prediksi saya itu. Oh, jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti akan begini. Itu ada di dalam pikiran saya. Saya sama tim saya semua saya ngomong. Nah, terus tiba-tiba ada syarat bahwa saya tidak boleh hadir. Bahkan tim saya saja tidak boleh hadir. Tadinya saya berpikir cuma Pablo ya. Kalau saya nggak hadir, saya maksudnya udah tim saya titip di sana gitu. Biar tim saya bisa mantau dan tim saya pastikan apa kata saya. Tim saya kan pasti melaksanakan apa instruksi saya begitu. Maksud saya itu kalau ada tim saya yang di sana, tim saya bisa membantu secara maksimal kan begitu ya. Tapi ternyata tim saya juga tidak boleh hadir. Gitu. Karena nggak tahu, ini sebenarnya intinya gue menduga ada pihak yang bermain-main lah di sini. Ada pihak yang mencoba menskenario pertemuan ini untuk melakukan jebakan-jebakan itu gitu ya. Sehingga akhirnya Novi terpojok, mau tidak mau menandatangani dan selesai deh, akhirnya tuntas deh. Yang kasihannya Novi gitu. Gitu sih sebenarnya teman-teman. Ya kita doakan saja sebenarnya yang terbaik ya. Orang baik itu selalu ada jalan, orang baik itu selalu ada yang menolong. Tapi kemarin memang sumpah Novi itu keren banget. Dia seorang wanita kuat gitu ya. Berdiri sendiri. Kalau gue anggap apa yang dilakukan Novi itu adalah berdiri sendiri. Mungkin dia tidak mampu melakukan berdebat karena dia bukan orang hukum. Dia bukan orang yang mampu untuk gebrak-gebrak meja, berdebat, berdiskusi menggunakan dasar-dasar alas hukum gitu. Tidak. Tapi dia menunjukkan dengan sikapnya bahwa dia tidak sepakat. Dengan dia katakan dia tidak sepakat dan dia pergi, itu menunjukkan bahwa moralitas dia sangat tinggi. Dia mengedepankan moralitas. Dia berpihak pada moralitas. Yang mana moralitas itu, kita balikan lagi, moralitas itu adalah hukum tertinggi gitu. Dan semua sepakat untuk hal itu. Gitu sih. Ya ada yang bilang katanya kenapa Novi akhirnya kuat dan tegar di sana karena katanya Novi itu sudah terbiasa menghadapi ODGJ katanya. Ya. Gitu. Ya. Ya. Ya beginilah teman-teman dinamika di dalam suatu proses hukum itu ya begini. Di dalam suatu konflik itu dinamikanya memang seperti ini. Akan terus saja seperti ini. Memang butuh, begini ya, kalau kita punya masalah hukum, kalau kita punya problematika hukum, kita itu harus dalam keadaan yang tenang dan tidak mendengar siapapun secara sembarangan. Gitu. Jangan sembarangan menerima seluruh masukan. Kita boleh menerima masukan, tapi kita harus menilai. Dan penilaian itu juga penting gitu ya. Dan terus kalau kita sedang mengalami satu persoalan hukum, kita harus punya sikap yang tegas. A ya A, B ya B. Kalau kita sudah pilih A ya kita lakukan A. Kalau kita sudah pilih B ya kita lakukan B.
Kita kalau sudah punya permasalahan hukum, persoalan hukum itu, kalau kita mau lakukan itu, memang kita harus lebih mengedepankan logik daripada perasaan. Karena kalau kita mengedepankan perasaan, tentunya ya akan banyak pertimbangan. Wah, nggak enak sama si A, nggak enak sama si B, bagaimana nih gitu. Tapi dengan kita mengedepankan Cici mau ngebacain story dari si Abraham ya, host yang kemarin di acara mediasi Novi dan Agus. Harusnya tanya ke Brian, what's wrong, ada apa? Apa ia lawyer dan klien bersurat hanya untuk gimmick? Anda yang tiap hari berdampingan kok mendadak mundur? Apa kasus sengaja dikelola makin panjang, traffic medsos tinggi, monetisasi, AdSense, produk, placement orang sakit sengaja dianggurin? Sekali lagi saya diundang karena sudah deal antara pihak Agus dan pihak Novi. Tahu ada drama begini saya nggak akan mau datang. Ini prinsip sungguh. Iya Abraham, nggak apa-apa. Yang penting jangan tepuk tangan Abraham ya. Itu aja sih pesan Cici.